Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Poppy Supiatini, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Garut. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan supervisi akademik kepada rekan saya, Pak Rijal. Dan sebelum melakukan supervisi akademik, kami akan melakukan percakapan praobservasi terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Rijal. Siang, Ibu. Iya. Pak Rijal, gimana? Udah siap untuk kita melakukan supervisi akademik? Siap selalu dong. Iya. Pak Rijal ngajar mata pelajaran apa? Kebetulan seperti yang Ibu tahu, saya sekarang mengajar mata pelajaran bimbingan dan konseling. Oke. Nah, Bapak ingin saya mengobservasi Bapak di kelas berapa dan jam pelajaran berapa? Iya. Kebetulan hari ini nih saya ingin Ibu mengobservasi saya di kelas 7 Pak pada jam 4 dan ke 5 mungkin. Oke, baik. Bapak, kita melakukan kegiatan supervisi akademik ini tujuannya itu untuk mengetahui ya, dan untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan. Siap. Nah, terus untuk kegiatan percakapan praobservasi ini, nah, tujuan kita yaitu sebagai persiapan awal saja ya, Pak ya, untuk mengetahui kegiatan seperti apa yang akan Bapak lakukan dan nanti kegiatan yang akan dilakukan seperti apa. Siap. Ya, Bapak mungkin bisa menyebutkan kegiatan pembelajaran kita hari ini tujuannya apa ya, Pak? Jadi saya mengharapkan peserta didik itu mengenal terkait perilaku norma di tingkat lingkungan sosial dan peserta didik itu mampu berperilaku sesuai norma-norma yang baik. Baik. Terus area pengembangan yang ingin dicapai dalam kegiatan supervisi ini apa, Pak? Nah, kebetulan selama ini saya belum menguasai bagaimana cara mengetahui perasaan emosional peserta didikku, terutama sebelum proses pembelajaran, sedang pembelajaran, dan sesudah pembelajaran. Saya bingung ya Bu, bagaimana cara menguasai atau mengetahui perasaan emosi peserta didik sebelum pembelajaran. Baik. Jadi mungkin di sini Bapak meminta saya untuk mengamati kegiatan pembelajaran sosial emosional yang Iya, Bapak lakukan nanti, tepat ya? seperti itu. Oke, baik. Nah, lalu dalam kegiatan pembelajaran ini strateginya apa yang akan Bapak lakukan di dalam kelas ini? Ya, jujur ya Bu, minggu-minggu kemarin saya sudah mencoba browsing cari informasi di media sosial bagaimana cara mengetahui emosi peserta didik sebelum pembelajaran. Ya, saya sedikit mengadaptasi dari media tersebut. Di antaranya saya akan mencoba untuk memimpin peserta didik untuk berdoa sebelum belajar. Lalu saya akan mencoba memberikan pertanyaan kepada peserta didik berdasarkan gambar emoticon di depan nanti ya Bu. Selanjutnya yang terakhir mungkin saya akan mencoba membuat ice breaking. Apakah ada perubahan dari emosi peserta didik sebelum dan sesudah ice breaking. Nah, nanti kemungkinan di akhir saya akan mencoba merefleksi pembelajaran saya. Apakah pembelajaran saya itu membuat perasaan mereka itu baik atau enggak? Itu mungkin. Untuk PSD-nya berarti Bapak akan menerapkan SBI ya? Ya, dan juga berdoa. Dengan ekspresi siswa ya. Lalu untuk kegiatan pembelajaran berdiferensiasi apa yang akan Bapak lakukan? Kebetulan ya untuk pembelajaran berdiferensiasi untuk minggu kemarin ya, karena ini persepsinya, minggu kemarin saya sudah memberikan media digital dan juga media cetak sebagai materi dari pendidikan, bimbingan dan konseling. Sebagai referensi ya. Mungkin itu yang dinamakan diferensiasi proses mungkin ya Bu, dan konten juga mungkin ya. Nah, untuk prosesnya juga hari ini saya akan mencoba peserta didik untuk melakukan role play atau peran bagaimana mereka mengekspresikan pemahaman mereka terkait norma-norma agama sosial di masyarakat. Untuk diferensiasinya, diferensiasi produk yang Bapak mau
produk juga mungkin ya, karena nanti anak diminta mau role play, mau makalah atau proyek digital juga, publish digital juga nggak apa-apa. Seperti posting pemahaman mereka di medsos nggak apa-apa. Berarti siswa diberikan pilihan yang sama Bapak ya, mau yang mana yang mereka sukai untuk dilakukan. Betul. Bapak, mungkin ini pertanyaan terakhir, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan praobservasi kita kali ini? Jadi yang saya dapatkan dari percakapan praobservasi ini, saya lebih kuat lagi, menguatkan lagi terkait kelemahan saya yang saya coba perbaiki, yaitu mengenali emosi peserta didik sebelum pelajaran. Dan saya lebih yakin, lebih kuat lagi, saya bisa untuk lebih baik lagi di pembelajaran. Mudah-mudahan nanti kita dapat mengembangkan area yang Bapak ingin kembangkan. Siap. Demikian percakapan praobservasi saya bersama dengan Pak Rijal. Nanti kita ketemu lagi di percakapan masa observasi ya Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku sekalian. Bertemu lagi bersama saya hari Selasa 17 Oktober tahun 2023. Kita bertemu lagi di pelajaran bimbingan dan konseling. Nah, sebelum memulai pembelajaran, boleh dong Bapak minta salah seorang dari kalian untuk memimpin doa sebelum belajar dimulai, supaya belajar kita diberi kelancaran dan kemudahan sampai akhir. Silakan. KM-nya mana? Akbar, ya, silakan untuk memimpin. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Ya, seperti biasa, Bapak akan memulai hari ini dengan absen ya. Yang pertama, Adlina, Alana, Alfat, Adir, Alfiani, Almira, Anissa, Aurora, Bima, Karisa, Dava. Anak-anak, nah, karena perasaan dan emosi itu menentukan suksesnya belajar kita, maka sebelum memulai pelajaran, Bapak akan tanya dulu nih, kira-kira kalau dilihat ke depan, perasaan kalian itu ada di nomor berapa? 1, 2, atau 3? Yang mana? 2. Ya, mungkin kalian barusan olahraga jadi merasa capek dan merasa lemas. Ya, jadi mungkin kalian merasa aduh enaknya rebahan. Nah, untuk itu Bapak punya tips untuk menghilangkan rasa lemas tersebut. Salah satunya dengan ice breaking. Siapa di sini yang mau ice breaking? Oh iya, semuanya ya mau ya. Ya, kita akan ice breaking Marina dan Marijo. Tetapi karena ice breaking ini memerlukan kalian untuk berdiri, silakan kalian semuanya berdiri. Marina. Ya. Ini melatih fokus konsentrasi kalian. Ya. Yang pertama, ini ketika saya gerak ini, ikuti gerakan saya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Gampang nggak? Gampang. Kalau ini apa? Marina menari di atas menara.
gerakan Bapak di depan ya. Ya, gitu ya. So, kita mulai. Di atas menara marilah menari, di atas menara marilah menari. Nah, sekarang kita ganti menarinya dengan menangis. Ya, menangis. Jadi, siap. Marilah Menangis di atas menara, udah bagus nih. Sekarang Marijo mah kan cowok, jadi gini posisinya Marijo. Ya, kita cek dulu. Marina, Marijo. di atas menara, di atas menara, menari. So, Menangis di atas menara, di atas menara, ada yang Marina, ada yang Marijo. Ya, silakan duduk. Apa? Menari, kalau nggak salah, terus menangis, terus bersedih, kalau nggak salah, terus ketawa. Tapi kita akan bisa cek di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pelajaran hari ini kita akan masih berkaitan dengan materi yang minggu kemarin. Minggu kemarin kita itu menerangkan tentang perilaku tidak terpuji di kalangan remaja. Kalian diberikan tugas dengan bebas untuk membuat produk pemahaman kalian terkait kenakalan remaja tersebut. Boleh menggunakan drama, pemahamannya boleh menggunakan poster atau berbentuk karya digital seperti postingan-postingan kita di YouTube atau di IG atau di TikTok. Nah, kita bikin video pemahaman terkait kenakalan remaja. Tetapi karena hari ini sudah ada volunteer, sudah ada yang mau melakukan pemahaman tersebut menggunakan drama, maka kita akan mulai drama tersebut sesuai kelompok yang telah dibikin secara acak, secara heterogen ya. Nanti kira-kira kelompok mana ini yang akan mempresentasikan karyanya dengan baik, dengan drama yang baik ya. Kemarin setelah kita ketahui kelompoknya itu jumlahnya itu ada 8 ya, ada 8, kemungkinan besar kita bisa memanfaatkan waktu hari ini agar semuanya kelompok bisa tampil. Nah, kelompok tersebut paling banyak itu sebanyak 6 orang ya, ada yang 5, ada yang 4. Tapi gak apa-apa, yang penting kalian contohnya mengangkat drama tentang bully. Peran kalian itu harus ada minimal pembuli, yang dibully, dan penolong. Nah, nanti kalau drama itu biasanya itu ada kesimpulan. Nah, yang disimpulkannya itu oleh teman-teman kalian penonton. Kira-kira nih peran mana yang harus dilakukan atau tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan. Karena penonton itu ketika terjadi pembulian, ada yang berani membantu, ada yang kabur terbirit-birit. Sialnya ya, nanti kalian akan paham bagaimana caranya atau apa yang harus dilakukan ketika terjadi pembulian di depan kalian. Nah, selanjutnya kira-kira kelompok mana yang udah siap untuk melakukan
presentasi pemahaman terkait kenakalan remaja, kenakalan sosial remaja. Kira-kira kelompok mana yang sudah siap? Silakan ajukan tangan. Kelompok mana? Ya, baik, kelompok 1. Ya, ayo silakan kelompok 1 untuk dipersiapkan anggotanya untuk melakukan pemahaman kenakalan remaja terkait perundungan atau pembulian. Ya, silakan. Silakan yang saya sebutkan, mohon untuk ke depan. Anissa, Almira, Alfiani, Rizka, dan Rara. Silakan. Silakan ke depan. Beri tepuk tangannya. Ya. Yuk. Ya. Semangat sekali. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Siap. Gak apa-apa ya. Sebelum dimulai, Bapak minta headline garis besar cerita yang akan kalian tampilkan itu apa sih? Garis besarnya perundungan terhadap Asal lo tahu ya, semua orang itu tunduk pada kita dan segan sama kita. Secara gue kan anak kepala sekolah di sini. Jadi gimana? Lo mau masuk gak circle kita? Kalau lo masuk ke situ kita dijamin lo akan 100%. Udah deh, pokoknya semua keberuntungan bakal lo dapetin di sini. Oh ya udah, boleh. Oh ya udah ya, kita bareng yuk, kita jalan. Maksud lo apa? Asal lo tahu ya, itu tuh stok dessert terakhir di kantin kita. Gua gak mau tahu, lo harus digantiin sekarang juga. Iya ya, gue ganti, gue cari lo di kantin ya. Ganti. Ini saat di kelas. Menurut kalian si Alvin itu dari dulu ceroboh banget gak sih? Iya, dia ceroboh banget. Tapi menurut aku, apa sih? Tapi menurut aku udah nih, gak sengaja. Lu belum tahu sifat asli dia. Dia tuh aslinya munafik banget tau di belakang kita. Udah deh, gak usah bahas dia, muak gue. Udah ya, kita duduk ke bangku kita. Guys, ayo ke kantin bang. Baik, silakan siapa yang mau merefleksi pembelajaran kita hari ini. Oh ya, Rara, silakan Rara. Ya, kita akan refleksi. Pada pembelajaran hari ini saya merasa senang dan juga bisa mendapatkan ilmu baru. Dan kita itu tidak boleh melakukan bullying karena bullying itu sangat berbahaya dan bisa berdampak kepada kita juga. Ya. Oke, anak-anak, pembelajaran dari awal sampai akhir telah terlaksana dengan sukses. Alhamdulillah. Dan terpenting kalian merasa bahagia, emosi kalian sangat bagus sekali. Nah, sebelum pembelajaran kita tutup, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila Bapak ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya pada percakapan pasca observasi. Kali ini saya ditemani oleh Pak Rijal yang sudah diobservasi dan bersama dengan pengajar praktik Ibu Isjahiyah. Selamat pagi Pak Rijal. Pagi Bu. Pagi Bu. Ya.
Pak Rijal, kita melakukan percakapan observasi ya sekarang. Siap Bu. Bagaimana perasaan Bapak nih? Udah saya observasi kemarin. Perasaan ketika saya diobservasi ya pastinya mungkin saya sedikit deg-degan ada, kekhawatiran juga ada terkait perubahan-perubahan yang coba saya lakukan ketika melakukan pembelajaran di kelas. Nah, namun setelah diobservasi kemudian ada rasa itu plong, bebas, santai dan lumayan enjoy setelah melakukan pembelajaran yang melakukan perubahan-perubahan. Ya, jadi pertamanya tegang, Iya, tapi pastilah. plong ya Pak ya. Oh, Betul sekali. iya. Karena diamati ya. Iya. Nah, Bapak bisa ceritakan kembali area pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan dan strategi pembelajaran apa yang sudah dilakukan? Ya, ketika saya melakukan pembelajaran pada waktu itu saya mencoba mengembangkan pemahaman saya terkait mengendalikan atau mengetahui keadaan sosial dan emosional dari peserta didik. Nah, saya mencoba melakukan strategi-strategi diantaranya yaitu meminta anak secara random untuk memimpin doa untuk seluruh teman-temannya. Saya harapkan anak-anak dengan berdoa itu dia mengetahui keadaan emosinya, apakah dia sudah tenang, sudah nyaman untuk belajar atau tidak. Terkadang bisa kita lihat ya Bu, anak yang belum siap belajar itu ketika berdoa aja dia bukan isu. Dia ketika berdoa aja masih main-main. Nah, berarti dia belum bisa mengetahui emosinya untuk belajar. Yang kedua, sebelum pembelajaran saya mencoba memberikan 3 gambar ya, saya coba emoticon ya, gambar wajah ketika perasaan lesu, sedih dan senang. Nah, saya secara serempak melakukan survei, enggak one by one, tetapi langsung saya tanya semua anak berada di posisi mana nih kira-kira mereka sebelum pembelajaran. Nah, alhamdulillah hampir seluruhnya jawabannya itu hampir sama ya. Ada yang merasa lesu, ada yang merasa sedih sebelum melakukan pembelajaran. Nah, di situ saya mengetahui posisi si anak dalam keadaan apa. Kebanyakan kemarin itu mereka merasa lesu ya, karena di pagi hari di jam pertama itu mereka melakukan senam, olahraga ya. Kebetulan ada juga pemeriksaan kesehatan dari puskesmas. Mungkin mereka lelah, capek, ketika jam pelajaran keempat dan kelima mereka sedikit energinya terkuras. Jadi mereka itu sedikit melakukan pembelajaran itu ada lesu, lemas. Nah, strateginya untuk meningkatkan lagi motivasi belajar mereka, saya melakukan ice breaking. Saya adaptasi dari media sosial, dari YouTube, saya searching ya ice breaking, yaitu ice breaking Marina dan Marijo gitu ya mungkin ya. Ya, itu berarti Bapak strategi dan KSE yang Bapak terapkan ya. Nah, dari kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan nih, kira-kira apa sih kelebihan dan kelemahan kegiatan yang sudah Bapak lakukan? Ya, mungkin kelebihannya yang saya dapatkan yang sebelumnya belum pernah saya lakukan, yaitu saya sudah bisa mencoba untuk menerapkan bagaimana cara mengetahui emosi anak dengan menggunakan KSE. Bertanya terkait emosi mereka sebelum pembelajaran. Selanjutnya, kelebihannya mungkin saya sudah mulai nyaman untuk melakukan ice breaking sebelum pembelajaran ya. Yang pada awalnya saya itu jarang sekali melakukan ice breaking. Kadang saya masuk suruh berdoa, absen langsung materi. Ya, mungkin itu adalah salah satu kelebihan dari penerapan perubahan pembelajaran kemarin. Namun ada sedikit kekurangannya mungkin ya, yang saya mention kemarin itu saya belum bisa meneliti dengan lebih spesifik lagi perasaan anak itu lebih dalam itu seperti apa, karena saya bertanya itu hanya sebatas global aja, langsung menanya, enggak memperhatikan satu-satu perasaan anak. Kadang anak itu
sebetulnya dia itu masih merasa sedang lemas, lesu, tetapi karena kebanyakan anaknya sudah semangat lagi belajar, jadi si anak ini nggak terlalu saya perhatikan. Mungkin itu kelemahannya. Jadi baik. Terus apa yang akan Bapak lakukan kira-kira ke depannya? Kan Bapak sudah mengidentifikasi apa kelebihan dan kekurangannya ya. Ya. Nah, untuk memperbaiki kekurangannya apa yang akan Bapak lakukan? mungkin di pembelajaran selanjutnya saya akan mencoba setelah menanyakan perasaan mereka, saya akan mencoba untuk mengelilingi di seluruh anak. Saya akan lihat satu persatu mungkin dari mimik wajahnya. Apakah karena kelihatan ketika kita memberikan senyuman kepada anak, ketika anak itu berbalas senyum kembali, kemungkinan moodnya sedang baik. Tapi berbeda lagi ketika anak kita berikan senyuman dan balasannya kurang seperti kita harapkan, mungkin ada sesuatu sekarang di perasaannya, mungkin moodnya kurang kembali lagi. Ya, saya akan mencoba untuk mengelilingi seluruh kelas dan mungkin bertanya one by one kepada anak perasaan mereka gimana. Hanya sampel mungkin ya. Berarti mungkin Bapak tindak lanjut yang akan Bapak lakukan adalah melakukan identifikasi orang ya setelah selesai SPT-nya. Ya, lebih spesifik lagi mengetahui perasaan sosial emosional mereka. Ya, betul. Ya. Nah, selain itu Pak, menurut Bapak apa yang harus Bapak lakukan lagi dalam kegiatan pembelajaran? Itu dalam kegiatan PSI-nya ya. Ya. Nah, dalam kegiatan pembelajaran kemarin Bapak menerapkan apa? Kegiatan pembelajaran kemarin saya menerapkan proses berintegrasi juga mungkin ya. Karena saya itu di pelajaran sebelumnya saya sudah menerapkan kepada anak terkait pengenalan kenakalan remaja dengan menggunakan dua ya, media cetak dan media fokus itu ya. Pakai media itu pembelajaran itu. Nah, akhirnya kemarin pas pembelajaran kemarin saya memberikan opsi kepada anak, silakan presentasikan pemahaman kalian terkait kenakalan remaja. Mau itu menjadi sebuah drama, membuat drama role play atau membuat makalah, nanti pemahaman mereka. Cuman bedanya kalau mau membuat makalah itu tugas individu. Kalau mau drama role play itu minimal 6 orang. Tugas kelompok. Jadi saya memberikan pilihan kebebasan kepada mereka. Ayo, sejauh mana pemahaman kalian terkait kenakalan remaja di lingkungan sekolah, di lingkungan luar sekolah, di lingkungan keluarga juga mungkin ada masuk. Jadi saya berikan pilihan kepada anak-anak. Kalau mau tugas individu, silakan bikin makalah sendiri, minimal 10 lembar. Mungkin secara memaksa agar mereka tidak menggunakan makalah. Betul. Opsi kedua saya silakan kalian gunakan pemahaman kalian terkait kenakalan remaja dengan drama, mungkin drama kelompok, yang kemarin ditampilkan dengan catatan minimal ada 3 peran. Yang pertama itu kalau misalkan masalah itu ada korban, ada pelaku, ada penolong. Nanti mereka harus identifikasi kira-kira apa yang harus dilakukan ketika terjadi melihat kenakalan remaja, terus peran apa yang akan kamu lakukan ketika kamu melihat kenakalan remaja. Kan ternyata opsi anak beda-beda Bu ketika melihat kenakalan atau kemudian ya. Ada yang berani membantu, ada yang nggak berani membantu dalam artian cuek aja, ada yang membantu dengan cara lain, lapor. Mungkin ya. Bapak berarti kemarin sebelum pertemuan sebelumnya Bapak sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk produk untuk konten. Ya. Iya, kebetulan yang kita sharing seperti dulu ya. Betul, yang konten dari kemarin yang terakhir adalah untuk diferensiasi produknya ya. Iya. Dan rata-rata anak memilih yang mana dari produk yang Bapak tawarkan tadi untuk drama, untuk makalah. Sejauh ini banyak opsi yang ngambil yang drama. Mungkin karena mereka itu dari kerja kelompok ya. Ternyata mereka itu dari kerja kelompok, termasuk dalamnya mungkin kerja kelompok bisa mengasah kemampuan sosial mereka. Karena kelompok itu bekerja sama dengan orang lain. Jadi kadang kelihatan sih kalau anaknya yang individualis atau
bikin makalah. Tapi kalau ini mah kemarin saya tanya kebanyakan drama. Saya belum mengetahui apakah nanti pembelajaran selanjutnya karena kemarin nggak cukup waktu ya. Betul. Mungkin pertemuan selanjutnya mungkin ada yang sekolah makalah. Nah, Bapak kan kemarin Bapak sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi ya untuk MTR pada. Nah, menurut Bapak apa kekurangan dari pembelajaran diferensiasi yang kemarin Bapak lakukan? Yang kemarin itu saya belum bisa mengidentifikasi terkait kesukaan anak-anak. Jadi saya belum melakukan tes apa yang namanya? Tes gaya belajar. Diagnosis gaya belajar ya. Diagnosis kognitif ya. Jadi saya belum mengetahui, itu mungkin kelemahan saya ya. Kesalahan saya nggak dulu mengecek anak itu dominan di mana, auditori, kinestetik atau visual. Saya langsung aja buat konten itu media pembelajaran lewat audio video, lewat fokus dan lewat teks. Saya nggak menyediakan untuk anak yang suka apa kinestetik. Itu mungkin kelemahan saya kemarin. Bapak untuk kelebihannya menurut Bapak pembelajaran yang kemarin sudah diterapkan Ya, diferensiasi yang kemarin yang Bapak anak-anak yang tampil sebagai yang tampil saya kemarin. lihat ya, kelebihannya apa menurut Bapak? Mungkin menurut saya kelebihannya itu yang pertama pastilah kelebihannya untuk anak-anak ya yang tampil di depan. Mereka itu bisa mengenal kemampuan mereka sendiri di bidang, terutama di bidang IT. Itu yang pertama. Yang kedua, melatih mental mereka untuk tampil di depan anak-anak. Kadang seumuran SMP kelas 7 itu banyak sekali ada anak-anak yang masih nervous untuk tampil di depan teman-temannya ya. Tapi itu juga itu kelebihannya itu melatih mental. Yang ketiga, sebetulnya itu ketika tampilannya bagus, anak-anak itu lebih fokus itu. Betul. Jadi anak itu fokus ke depan semuanya. Seperti terlihat seperti kemarin kebanyakan karena tampilan anak itu bagus, si teman-temannya itu fokus ke depan, tertawa, pokoknya mah semuanya fokus kepada pembelajaran terkait peran mereka di depan. Dan banyak sekali pelajaran buat mereka, terutama di pelajaran mereka. Jadi mereka mengetahui ini. Jadi peran-peran mana yang bagus dan tidak, seperti contoh kemarin kasus pemulihan kan adu domba kemarin ya, adu domba ceritanya terus pemulihan terus penolong. Jadi itu mereka mengetahui kalau ada pemulihan, kalau ada adu domba yang sebaiknya kita lakukan itu secara langsung. Nah, kan Bapak sudah menyebutkan kelebihan dan kekurangannya ya. Nah, tadi kan Bapak sudah menyebutkan kekurangannya, salah satunya adalah mengidentifikasi gaya belajar anak ya. Nah, apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi kekurangan tersebut? Saya akan mencoba ngobrol-ngobrol lagi dengan rekan-rekan yang lain yang mungkin sudah atau pernah melakukan tes diagnosis gitu ya. Bukan kolaborasi tadi ya? Kolaborasi. Mungkin dengan bagian akademik mungkin atau kesiswaan. Atau bisa sampai ibu sendiri mungkin yang lebih ke depannya. Ya. Nah, Bapak kita kan sudah mengobrol ya tentang pembelajaran yang kemarin Bapak lakukan dari PST-nya, dari pembelajaran diferensiasinya. Nah, kira-kira tadi kan Bapak sudah menyebutkan ya kekurangannya dan cara untuk mengatasi kekurangan tersebut. Kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan perbaikan tersebut? Kemungkinan saya akan mulai dari minggu depan nggak bisa diterapkan ya Bapak ya. Mudah-mudahan Senin saya bisa berkolaborasi karena Jumat mungkin kita agak mengumpulkan ya. Jadi saya akan coba berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat dan pas hari Selasa kemungkinan sudah saya mulai mencoba melakukan perbaikan tersebut. Nah Bapak, kira-kira apa sih yang Bapak dapatkan dari obrolan pasca observasi kita kali ini? Yang saya dapatkan dari percakapan hari ini, yang pertama saya juga sudah jadi tahu kelemahan saya di mana, kelebihan saya di mana. Sebelumnya saya beres observasi, beres pembelajaran udah aja, gak ingat apakah yang kurang di mana, yang lebih di mana. Tetapi
Yang saya dapat dari percakapan ini, saya jadi mengetahui kelemahan saya di mana, kekurangan saya di mana, dan mungkin rencana tindak lanjut dari kekurangan saya. Ya, demikian percakapan saya bersama Pak Rizal tentang kegiatan pasca observasi supervisi akademik. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan dapat Bapak segera laksanakan ya. Siap, minta bantuannya saya. Siap, Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.